Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pramaswari Reksa Agami NPM 170810110016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi jaringan syaraf tiruan. Pembahasan 1. Pengertian, 2. Arsitektur jaringan syaraf tiruan, 3. Fungsi aktivasi, 4. Contoh studi kasus. Pengertian. Jaringan syaraf tiruan atau umumnya disebut neural network merupakan jaringan kecil yang dimodelkan berdasarkan sistem saraf manusia. JST merupakan sistem adaptif yang dapat mengubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Secara sederhana, JST adalah sebuah alat pemodelan data statistik nonlinear. JST dapat digunakan untuk memodelkan hubungan yang kompleks antara input dan output untuk menemukan pola-pola pada data. Jaringan syaraf tiruan dapat digambarkan bahwa setiap situasi hubungan antara variabel prediktor dan variabel prediksi, jika hubungan tersebut sangat kompleks dan tidak mudah karena korelasi atau perbedaan antar kelompok. Arsitektur jaringan syaraf tiruan. Yang pertama yaitu lapisan tunggal atau single layer. Jaringan dengan lapisan tunggal hanya memiliki satu lapisan dengan bobot-bobot terhubung. Jaringan ini hanya menerima input kemudian secara langsung akan mengolahnya menjadi output tanpa harus melalui lapisan tersembunyi. Lapisan input memiliki 3 neuron, yaitu X1, X2, dan X3. Sedangkan pada lapisan output memiliki 2 neuron, yaitu Y1 dan Y2. Neuron-neuron pada kedua lapisan saling berhubungan. Seberapa besar hubungan antara dua neuron ditentukan oleh bobot yang bersesuaian. Semua unit input akan dihubungkan dengan setiap unit output. Kedua yaitu lapisan kompetitif atau competitive layer. Umumnya hubungan antara dua neuron pada lapisan kompetitif ini tidak diperlihatkan pada diagram arsitektur. Yang ketiga yaitu lapisan banyak atau multi-layer. Jaringan dengan banyak lapisan memiliki satu atau lebih lapisan yang terletak di antara lapisan input dan lapisan output. Umumnya ada lapisan bobot-bobot yang terletak antara dua lapisan yang bersebelahan. Jaringan dengan banyak lapisan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih sulit daripada lapisan dengan lapisan tunggal, tentu saja dengan pembelajaran yang lebih rumit. Namun demikian, pada banyak kasus, pembelajaran pada jaringan dengan banyak lapisan ini lebih sukses dalam menyelesaikan masalah. Fungsi aktivasi. Fungsi undak biner hard limit. Jaringan dengan lapisan tunggal sering menggunakan fungsi undak atau mengkonversikan input dari suatu variabel yang bernilai kontinu ke suatu output biner. Rumusnya seperti pada gambar tersebut. Fungsi undak biner threshold. Fungsi undak biner dengan menggunakan nilai ambang sering juga disebut dengan nama fungsi nilai ambang atau fungsi Heaviside dengan rumus seperti pada gambar tersebut. Fungsi bipolar symmetric hard limit. Fungsi bipolar sebenarnya hampir sama dengan fungsi undak biner, hanya saja output yang dihasilkan berupa 1, 0, atau min 1 dengan rumus seperti pada gambar tersebut. Fungsi bipolar threshold. Fungsi bipolar sebenarnya hampir sama dengan fungsi undak biner dengan threshold, hanya saja output yang dihasilkan berupa 1, 0, atau min 1 dengan rumus seperti pada gambar tersebut. Fungsi linear identitas. Fungsi linear memiliki nilai output yang sama dengan nilai inputnya, dengan rumus seperti pada gambar tersebut. Fungsi saturating linear. Fungsi ini akan bernilai 0 jika inputnya kurang dari setengah, dan akan bernilai 1 jika inputnya lebih dari setengah. Sedangkan jika nilai input terletak antara min setengah dan setengah, maka outputnya akan bernilai sama dengan nilai input ditambah setengah, dengan rumus seperti pada gambar tersebut. Fungsi simetrik saturating linear. Fungsi ini akan bernilai min 1 jika inputnya kurang dari 1, dan akan bernilai 1 jika inputnya lebih dari 1. Sedangkan jika nilai input terletak antara min 1 dan 1, maka outputnya akan bernilai sama dengan nilai inputnya, dengan rumus seperti pada gambar tersebut. Contoh studi kasus. Implementasi jaringan syaraf tiruan untuk memprediksi hasil nilai UN menggunakan metode backpropagation. Yusran, Program Studi Pendidikan Informatika STKI PPKRI Sumbar. Pelatihan yang dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan arsitektur jaringan 521, di mana artinya adalah unit input 5, unit hidden layer 2, dan unit output 1.
Tujuan pelatihan ini adalah untuk membuktikan bahwa arsitektur jaringan yang dibangun, terutama pada kasus dalam menentukan prediksi nilai UN siswa. Prediksi hasil nilai UN ini dapat diaplikasikan pada perangkat lunak yang dipilih, yaitu MATLAB. Pelatihan aplikasi jaringan saraf tiruan dengan arsitektur 521 dibantu dengan bahasa pemrograman MATLAB dilakukan untuk melihat perbandingan target yang diinginkan dengan hasil pembelajaran pada JST. Sebelum melakukan uji coba terlebih dahulu, variabel input dan variabel output dikelompokkan, yang mana variabel inputnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan hasil nilai UN. Variabel input dan target untuk data pelatihan adalah seperti pada tabel tersebut. Variabel input dan target untuk data pengujian adalah seperti pada tabel tersebut. Pengujian dengan model jaringan 5251. Pengujian pola 5251 dengan data input yang telah dilakukan pada pelatihan pola sebelumnya dengan momentum 0,7 dan learning rate 0,3, di mana hasil pengujian dapat dilihat pada tabel tersebut. Proses pelatihan 521. Selanjutnya adalah melakukan proses pelatihan dengan perintah net sama dengan train (net PNTN) dengan parameter input layer 5 neuron, hidden layer 20 neuron, toleransi error 0,01, momentum 0,7, learning rate 0,3 dan max epoch 100.000. Hasilnya seperti pada gambar berikut. Proses training dilakukan sampai pada 11.339 epoch ditemukan untuk kerja yang diinginkan dengan menggunakan learning rate 0,3, di mana hasil pelatihan pada pola 3 ini dengan nilai MSE sama dengan 0,018002, nilai MAP target sama dengan 0,29321%, dan nilai akurasi pada pola 3 adalah 100% dikurangi 0,08796 sama dengan 99,7068%. Proses pengujian 5251. Proses pengujian pola 5251 dengan data input yang telah dilakukan pada pelatihan pola 2 sebelumnya dengan momentum 0,7 dan learning rate 0,3, di mana hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut. Pengujian pola 5251 dengan sampel 20 data yang dilakukan menggunakan MATLAB, di mana nilai MSE sama dengan 4,5238399%, nilai untuk MAP sama dengan 5,505769%, sedangkan untuk nilai akurasi sama dengan 94,4943%. Grafik perbandingan antara target dan output yang diperoleh dari pengujian dapat dilihat pada grafik berikut. Hasil pengujian dari untuk memprediksi nilai UN yang akan diperoleh siswa dengan membandingkan hasil prediksi jaringan saraf tiruan dalam melakukan pelatihan untuk mendapatkan error yang terkecil dan menghasilkan output yang hampir mendekati dengan target. Dalam pelatihan tersebut ditemukan pola yang telah dengan jumlah MAP terkecil dan tingkat akurasi hampir mendekati 100%. Perbandingan pola-pola target seperti pada tabel tersebut. Perbandingan pengujian pola-pola target seperti pada tabel tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.